Hai, para pejuang siswa, masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Dan dalam kesempatan video kali ini, saya akan membedah soal yang katanya paling sulit dalam TOEFL. Soal yang katanya banyak siswa salah dalam mengerjakan soal TOEFL. Dan di sini saya sudah tulis ada 5 soal. Yang ini kalau disilat, ini levelnya sudah level yang sapu hitam, yang paling sulit. Tapi sesungguhnya itu semuanya tidak sulit kalau Anda tahu jurusnya. Itu tidak sulit kalau Anda tahu strateginya, triknya. Maka dari itu saya akan membedah ke 5 soal yang katanya sulit ini. Semoga ini bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku dan e-course saya, yakni konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, vocabulary TOEFL dari nol, dan belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, ini keempat buku tersebut adalah masterpiece saya yang alhamdulillah bisa membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Maka dari itu, dalam kesempatan video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang strategi bagaimana cara mengerjakan TOEFL dengan mudah sehingga Anda bisa lolos dengan skor yang memuaskan. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 56. Oke. The sun gravity severely distort the path of the comet, blah blah blah, entered its widely erratic orbit around Jupiter. Soal ini sangat mudah kalau Anda tahu strateginya, triknya. Oke, the sun gravity. Nah, Anda harus tahu di sini the sun gravity ini the sun gravity di sini adalah subjeknya. Severely ini adalah ini adverb. Lah, distort di sini adalah verb-nya. Oke, the path of the comet. Lah, the path of comet. Lah, ternyata di belakang ada verb-nya lagi. Berarti di sini adalah complex sentence. Complex sentence. Apa complex sentence itu, sir? Complex sentence itu adalah jika dalam satu kalimat itu terdiri dari satu induk kalimat atau independent clause, ada satu anak kalimat atau dependent clause. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini ada di bab 28, di chapter terakhir ya, di bab terakhir. Oke, di sini sudah ada subjek, sudah ada verb. Lah, di sini ini tidak ada konektornya, di depan tidak ada konektornya, maka di sini adalah induk kalimat. Induk kalimat. Tanda induk kalimat itu di depannya tidak ada konektor. Konektor apa saja banyak sekali. Tergantung itu nanti konektor berkaitan tentang apa. Kalau berkaitan tentang waktu, di situ ada when, ada before, ada after, ada since, ada while, ada as long as, dan lain sebagainya. Tergantung nanti itu konektornya untuk apa. Kalau time clause berarti ya seperti tadi yang saya sebutkan. Oke. Nah, di sini adalah induk kalimat. Nah, di sini ada verb. Berarti di sini adalah yang kedua adalah anak kalimat. Kalimat. Kalau anak kalimat di sini berarti Anda harus cari pilihan ganda yang ada konektor sama subjek. Kenapa hanya konektor sama subjek? Karena sudah ada verb-nya. Lah, berarti cari konektor sama subjek. Jawaban yang A jelas salah. Kenapa salah? Karena ini hanya subjek saja. Gak ada konektor. Yang B juga salah. Kenapa? Karena ada when. When itu hanya konektor yang menunjukkan time clause. Yang menunjukkan apa? Time clause. Menunjukkan waktu. Salah. Berarti cari konektor dan subjek. Jawaban yang C. After the comet came into it. Lah, di sini ada konektor. Di sini ada subjek. Ini ada konektor. Di sini ada subjek. Lah, di sini ada verb. Padahal di sini sudah ada verb, berarti ini juga salah. Kenapa? Karena akan terjadi double verb. Yang benar yang mana, sir? Yang benar adalah yang D. Nah, ini yang D yang benar. Once ini adalah konektor, the comet ini adalah subjek. Once ini diartikan apa? Nah, once itu adalah
time clause, konektor yang berupa time clause yang artinya adalah setelah. Jadi setelah comet masuk it's widely erratic bla bla bla. Lah, berarti once ini adalah konektor. Yang konektor di sini adalah when, ini konektor tapi kurang subjek. Yang kedua, after the comet came, ini konektor sudah ada subjeknya, tetapi di sini ada verbnya. Kalau ada verbnya berarti akan terjadi double verb. Kalau jadi double verb berarti nanti salah. Nah, terus yang di sini yang benar adalah yang di once ini adalah konektor, the comet adalah subjek. Kemudian soal yang nomor 2. Each object lah, each object di sini adalah subjeknya. Each object, ingat ya, ingat. Each itu, jadi each itu harus diikuti dengan singular. Each itu harus diikuti dengan apa? Each itu harus diikuti dengan singular. Lah, bla 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 blanya ini butuhnya verb. Tapi Anda harus ingat, ini adalah butuhnya verb. Tapi Anda harus ingat bahwasanya ini adalah complex sentence atau compound sentence atau simple sentence. Anda harus ingat ini, compound sentence, complex sentence atau simple sentence. Oke, kalau di buku ini di chapter 28 ya. Nah, Anda harus tahu lah di sini setelah bla 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 ini kan butuhnya verb. Jupiter's magnetic field. Lah, ternyata di belakang di sini ada verbnya lagi. Lah, di sini ada verbnya lagi. Berarti ini adalah complex sentence yang berupa apa? Yang berupa adjective clause. Yang berupa adjective clause. Lah, ini berupa adjective clause. Lah, kalau berupa adjective clause berarti lah pilihan gandanya apa? Enters, it enters, entering, enter. Lah, di sini butuhnya kalau di sini adalah adjective clause, berarti butuhnya adalah konektor. Butuhnya apa? Konektor subjek dan verb. Nah, konektor subjek dan verb. Nah, ini kalau adjective clause berarti butuh konektor subjek dan verb. Lah, yang perlu teman-teman ketahui di sini, ini sudah ini konektor subjek dan verb. Nah, di sini kalau ditulis lengkap, each object which is entering, bisa jadi which is entering. Oke, which is entering. Lah, which is entering, Jupiter magnetic field is delight with electrical charges. Lah, di sini which is entering Jupiter's magnetic is delight with electrical charge. Lah, di sini ternyata pilihan which is entering di sini tidak ada. Lah, kalau tidak ada, maka adjective clause berubah menjadi adjective phrase. Adjective phrase itu yang dibuang apa? Yang dibuang itu adalah konektor sama subjeknya. Yang dibuang apa? Konektor sama subjeknya. Lah, konektor sama subjek dibuang. Ketika itu kalimat aktif, langsung di verb ing kan. Ketika itu adalah pasif, langsung di verb 3 kan. Oke, langsung di verb 3 kan. Lah, di sini ternyata ini adalah kalimat aktif. Iya toh? Berarti which is-nya dibuang, langsung entering, langsung di verb ing kan. Ini sudah mengalami teknik yang disebut dengan teknik reducing. Oke, teknik reducing. Kok sulit, Sir? Iya, saya mengatakan ini adalah soal yang paling sulit dalam TOEFL. Ini adalah levelnya level advance ya. Lah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini seluruh tenses seluruh tenses jika aktif langsung verb ing, jika pasif langsung verb 3, seluruh tenses. Nah, karena di sini aktif langsung di entering, langsung di verb ing kan, entering. Kalau jawaban yang A ini salah. Kenapa? Kalau the object enters
ini langsung verbnya langsung enters, berarti di belakang tidak boleh ada is delight. Ini berarti simple sentence. Kalau it enters ini salah. Kenapa salah? Karena di sini sudah ada subjeknya, di sini ada subjek lagi. Berarti double subjek, berarti salah. Yang enter ini juga salah. Kenapa salah? Wah, ini salah kaprah kalau enter ini. Kenapa salah kaprah? Karena nggak nyambung dengan subjeknya. Nggak nyambung dengan subjeknya. Begitu juga tidak sesuai dengan pola. Jadi yang benar adalah yang C ya. Yang benar adalah yang C, langsung di entering. Kenapa? Karena ini sudah mengalami sebuah proses yang disebut dengan proses reducing. Proses reducing yang dibuang adalah konektor sama subjek. Jadi konektor which is-nya dibuang. Kalau aktif langsung verb ing, kalau pasif langsung di verb 3 kan. Aku nggak tahu sir, ini aktif atau pasif. Karena di pilihan gandanya tidak ada yang pasif, berarti itu adalah bentuk kalimat aktif. Nah, semoga bisa memahamkan Anda. Oke, soal nomor 58. As its name suggests, koma. Lah, Anda harus tahu ini ada koma ya. Ada koma. Jika ada koma di sini, berarti ini adalah anak kalimat. Kalimat. Anak kalimat atau di situ dependent clause biasanya ditandai tadi apa? Konektor, subjek, dan verb. Lah, as ini adalah konektor, its name suggests, konektor, subjek, dan verb. Ketika anak kalimat berada di depan, tandanya mesti ada komanya. Nah, di situ ya. As itu diartikan apa? As itu diartikan setelah. Nah, setelah ya. Ini di buku yang hijau halaman 278. Jadi di situ diartikan setelah namanya disarankan koma bla bla bla. Ini berarti adalah anak kalimat. Kenapa anak kalimat? Karena ada konektor, subjek, dan verb. Ini berarti di belakang adalah induk kalimat. The Prairie Wetlands Resource Center. Lah, ini berarti ini adalah subjek. Nah, yang di sini yang dibutuhkan apa? Verb. Yang dibutuhkan apa? Verb. Nah, karena sudah ada subjeknya. Kalau ada subjeknya lagi it, berarti ini salah. Jawabannya tinggal B, C, D. Lah, di belakang ya, di belakang the protection of Minnesota and ini berarti tidak ada, berarti butuhnya verb biasa. Karena ini adalah the Prairie Wetlands, ini adalah induk kalimat. Induk kalimat atau independent clause, induk kalimat. Berarti butuhnya verb yang biasa. Berarti kalau the Prairie Wetlands Resources Center, ini kata gantinya it. Berarti jawabannya adalah yang B, focuses on. Ini karena simple present, ini verbnya ditambahkan is. Kalau focusing ini salah. Kenapa? Langsung verb ing. Kalau langsung verb ing biasanya terjadi ketika kompleks sentence. Jadi ingat ya, yang perlu saya sampaikan di sini, yang Anda harus catat di sini, proses reducing seperti ini hanya terjadi pada anak kalimat. Saya tulis di sini ya. Proses reducing hanya terjadi pada anak kalimat. Anak kalimat. Oke. Induk kalimat tidak boleh dibuang-buang. Berarti di sini nggak boleh dibuang-buang. Berarti sudah ada subjeknya, butuhnya verb. Kenapa? Karena ini adalah induk kalimat. Kalau as its name suggests ini adalah anak kalimat, nanti boleh dibuang. Asalkan syaratnya adalah ketika subjek dan verbnya reverse-nya sama. Lah, di situ ditulis di buku ini. Oke, kemudian soal nomor 59. One of the largest and most powerful birds of prey in the world. Lah, di sini ada koma. Ketika ada koma berarti ini adalah anak kalimat. Ini adalah anak kalimat. Berarti bla 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 sampai lex ini adalah induk kalimat atau independent clause. Lah, di sini kalau independent clause kalimatnya harus lengkap, ada subjeknya, harus ada verbnya. Bla bla bla. A 6 foot wingspan and legs and
and talents roughly the size of a man's arm and legs. Lah, di sini yang mana yang benar yang mana? Kalau jawabannya yang A jelas salah. Kenapa A salah? Karena ada so di sini berarti ini adalah ada conjunction-nya. Ada conjunction-nya. Di sini yang dibutuhkan adalah subjek dan verb. Karena a 6 foot wingspan sampai terakhir di situ ternyata belum ada subjeknya, belum ada verbnya. The harpy having ini salah juga. Kenapa the harpy di sini adalah subjeknya, di sini langsung verb ing. Ini salah. With the harpy harping di sini juga salah. Yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang D. Kenapa? Karena the harpy di sini adalah subjeknya, ini adalah verbnya. The harpy has a 6 foot wingspan and legs and talons roughly the size of a man's arm and legs. Nah, seperti itu ya. Semoga ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan contoh-contoh soal TOEFL. Ada yang tanya, Sir, soal TOEFL itu selalu berubah ya, Sir? Iya, soal TOEFL akan selalu berubah. Tapi polanya sama. Jadi soal TOEFL itu selalu berubah, tapi polanya sama. Oke, soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir ini juga sangat mudah kalau Anda tahu ilmunya. Sulit itu karena tidak tahu ilmunya. Oke, bla bla bla. Creation of such a community was a desirable step. Bla bla bla. The requisite political upheaval had to be accepted. Lah, di sini ada koma, ya toh? Di sini ada koma. Lah, di sini the requisite political upheaval ini adalah subjeknya, had to adalah verbnya. Had to be accepted ini adalah verb T, berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, itu tapi ini tidak ada masalah. Masalahnya adalah di bla 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 depan. Ingat, ketika di sini ada komanya, bla 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 ini harus butuh konektor. Ini a creation of such a community. Nah, ini sudah ada creation of such community. Ini sudah ada subjeknya. Berarti yang dibutuhkan adalah konektor. Nah, konektor. Kalau jawaban yang B ini salah. Kenapa hanya the saja? Karena di sini yang dibutuhkan yang utamanya adalah konektornya. Jawaban yang C, letter the ini juga salah karena letter ini bukan konektor. It was the ini juga salah. Karena yang dibutuhkan konektor. Jadi jawabannya since ini adalah konektor, the-nya untuk menambahkan the creation ditambahkan untuk subjek. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A, konektor. Yang perlu teman-teman catat di sini adalah Anda harus memperhatikan tanda koma. Anda harus memperhatikan tanda koma. Setelah koma itu apa? Lah, setelah koma itu ternyata adalah setelah koma di situ adalah setelah koma itu apa? Lah, setelah koma itu bisa jadi induk kalimat. Setelah koma itu bisa jadi adalah verb. Kalau setelah koma itu adalah noun, berarti itu adalah induk kalimat. Kalau setelah koma itu adalah verb, berarti nanti itu apositif verbnya. Anda harus belajar lebih detail. Semoga ini bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL. Bagi teman-teman yang masih bingung, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Karena ini levelnya sudah tinggi. Ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini sudah di bab 28, levelnya yang paling tinggi. Tapi sebelum mengarah ke situ, saya sarankan Anda belajar dari nol dulu. Dari belajar tenses, part of speech, causative, elliptic, gerund to infinitive, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah saya tulis di buku dan e-course. Jadi buku ini tidak hanya buku saja, tapi disertai e-course. Ada video pembelajarannya. Cara belajarnya Anda bisa buka buku plus buka e-course-nya seperti Anda belajar di kelas seperti ini. Supaya Anda bisa belajar dimanapun Anda berada. Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol, konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Begitu juga Anda bisa belajar
dari buku Belajar Listening TOEFL dari Nol dan Vocabulary TOEFL dari Nol. Syukur alhamdulillah, semoga materi ini bisa bermanfaat, bisa membantu Anda untuk lolos skor TOEFL. Semoga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.